Kalau yang pakai mushaf Utsmani itu halaman 555. Humul lazi ketemu deh. Anda lihat artinya, nikmati saja. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran ini Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Ya, karena Al-Quran adalah obat yang paling baik dari segala macam obat. Ya, seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yafqahun يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Itu. Jadi kalau kita itu, kalau orang-orang barat itu punya anchoring, kata dia kan motivasi kita tuh Al-Quran. Ya. Jadikan Al-Quran itu sebagai ibarat kata sahabatnya kita lah. Kenapa orang-orang penghafal Quran itu tidak dimakan bumi jasadnya? Karena Al-Quran tadi menghentikan proses pembusukan dalam badannya. Betul? Seperti itu sekali. Al-Quran itu ayat-ayatnya ngalir ibarat kata itu dalam tubuhnya dan menyetop semua yang buruk-buruk di situ. Itu. Maka jadi kalau boleh saya katakan, kalau mau mulai hidup sehat, dimulai dari apa? Hafalkan Quran. Hafalkan Quran. Dan nikmatnya luar biasa. Nanti apa? Dia akan mencegah seseorang itu. Yang enggak halal dia tidak akan mau makan. Yang enggak toyib dia tidak mau makan. Yang berlebihan dia tidak mau. Kenapa? Dia punya semua sumber-sumber motivasinya dalam dirinya dari Al-Quran tadi. Masya Allah. Ya. Dan nikmati Quran. Saya tuh enggak habis pikir. Ada orang bisa menangis ketika mendengarkan musik-musik, instrumen-instrumen syahdu, tapi satu ayat Al-Quran dibacakan, surat-surat tentang kiamat, tak juga satu air mata menetes, mengalir di matanya. Musibah ini Bapak sekalian. Itu sebabnya dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau mulai beruban? Kata Nabi, karena beberapa surat ini, salah satunya adalah surat Hud, surat Insyiqaq, surat Takwir. Membuat uban Nabi muncul gitu kan. Karena saking takutnya Nabi kepada Allah melalui ayat-ayat tadi. Gitu. Maka lagi jogging dengerin Quran, lagi masak dengerin Quran, di mobil dengerin Quran. Cari kori-kori atau pembaca Quran yang bagus-bagus yang membuat Anda senang gitu loh. Banyak sekarang tuh. Sehingga nanti apa? Al-Quran tadi yang menjadi sahabat kita Bapak sekalian. Dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Lihat air, lihat air gitu kan, kita lihat Allah di situ. Lihat bunga, lihat pohon,
Contoh kita lihat pohon. Coba sebutkan ayat pohon. Kalimat pohon dalam Al-Quran. Lewat. Coba sebutkan sate Padang paling enak di Pekanbaru. Tahu dia. Ada ayatnya, surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Terusan. Bapak kayak mau jawab gitu. Asluha sabitu wa faru'ha bis sama. Allah membuat perumpamaan, ya, kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu kata Allah seperti apa? Seperti pohon yang baik. Pohon itu akarnya nuncep ke dalam bumi, batangnya, daunnya, buahnya semua berbuah dengan izin Robnya sesuai dengan musimnya. Itulah. Seperti itu. Ya maka saya katakan tadi, mulailah kita ya sehat tadi dengan sehatnya kolbu. Baik, kita kembali ke tadi. Kembali ke tadi saya mana tadi terakhir? Sebelum bagi-bagi Quran tadi? Nah? Oh jam. Lupa saya. Akhirnya jam itu saya kasih Bu, Pak, ke Bapak tadi. Saya kasih cek, saya kasih. Nothing tulus lah, kenapa juga? Kalau Anda mau sehat, jangan ada keterikatan sama dunia dalam hati. Itu kata kuncinya. Jangan ada keterikatan sama dunia. Sebagaimana kita memasukkan uang 2.000 rupiah ke dalam kencelengan masjid, kencelengan maka uang 100.000, uang 200.000, uang 1 juta, uang 5 juta, 10 juta, berapapun uangnya sama ringannya dengan ini, nggak ada bedanya. Baru kita akan merasakan kenikmatan dalam beribadah. Gitu. Jadi kencelengan tuh ketika lewat, jangan lagi masukkan 2.000. Udah 2.000 tutup tangan lagi, ngapain? Biaya operasional malaikat mahal sekarang, gak cukup 2.000. 2.000 minta rezeki, jodoh, harta, banyak betul minta. 2.000 udah cukup. Padahal dia mampu ya. Itu loh, jangan pelit sama Allah. Ya. Termasuk juga tadi sedekah buat diri sendiri. Maka mulai sekarang, kalau ada sesuatu yang Anda pengen beli, langsung minta sama Allah. Itu pesannya sebenarnya. Jangan takut gitu kan. Ini kacang almond saja takut. Pistasiu harganya 550.000. Kalau Anda pengen beli, minta sama Allah. Tinggal adahkan ya. Buka, angkat tangan Anda ngomong, ya Allah saya ingin makan pistasiu. Biar bersedekah yang baik ke badan saya. Allah akan kasih. Tenang aja. Gitu ya. Jadi dalam kamus kita, gak ada lagi kata mahal. Siap? Kok sedih gitu sih? Tinggal minta kan, doa kan? Allah akan kasih sekalian. Baik. Jadi mulai sekarang mari kita niatkan hidup sehat ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan untuk lifestyle, bukan untuk gaya hidup, ngapain juga. Ya, banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan bahwa sekarang lagi-lagi dia butuh apa? Dia butuh fisik yang kuat gitu loh. Makanya kalau mungkin bapak-bapak di sini kan di PLN itu kan ada gardu-gardunya, ada kabel-kabelnya saya nggak paham lah. Itu kan perlu perawatan, perlu dilihat, perlu diservis kayak motor, kayak mobil lah gitu kan. Manusia juga sama. Ada 30 hari, ada 6 hari, ada 2 hari, ada 3 hari sebulan. Puasa-puasa itu kan itulah bentuk bentuk perbaikan atau servisnya badan kita yang Allah ciptakan, Allah buat katakanlah syariat itu untuk membuat kita sehat, gitu loh. Jadi kalau kita pakai itu sekalian, maka sebenarnya umat Islam harusnya menjadi umat yang paling sehat. Karena semua syariat yang Allah berikan kepada kita melalui lisan Nabi SAW itu semuanya menyehatkan. Harusnya. Tapi tadi saya katakan, tanya tadi misalkan tadi nasi goreng. Nasi goreng sehat nggak? Kita tahu nasi goreng nggak sehat. Kenapa dimakan? Karena enak. Ya kan? Kalau terus menerus enak yang menjadi alasannya kita, maka berarti kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita. Udah tahu nggak sehat masih dimakan. Terus nanti para penjual nasi goreng gimana kalau kita nggak makan nasi goreng? Tenang, dia akan berubah jualannya. Menunya akan berubah.
Dia ajakan jualan buah, jualan sayur, jualan apa gitu kan, termasuk abang-abang yang jual gorengan. Pernah suatu hari kajian di mana di Batam gitu kan kalau nggak salah, ada bapak-bapak tanya, "Dok, maaf setelah saya dengar kajian dokter, dia ngaku dia penjual gorengan." Terus saya jadi berpikir jualan gorengan, kata dia begitu. Saya salut sama orang kayak begini. Kenapa? Dia mau berubah. Ya. Terus saya bilang, ya kalau Bapak ini jadi mata pencarian Bapak utama, jangan langsung stop. Tapi coba pelajarin, apa kira-kira yang bisa Bapak jual, niatkan untuk memenuhi hajat kaum muslimin atau orang lain, menjual makanan atau produk sehat. Kan banyak sebenarnya. Tidak mesti jualan kayak begituan. Kalau kita nggak makan lagi kan, mereka juga nggak jual, mau jual gimana, akhirnya mereka jual ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus, kan gitu kan. Gimana sekarang kita mau set di mana-mana makanan nggak sehat. Yang versi Indonesianya makanan-makanan tinggi kalori, tinggi minyak. Yang versi baratnya makanan-makanan fast food. Gitu loh. Hati-hati dengan fast food, terutama daging-daging olahannya. Ya, dan tepung-tepungnya. Laki-laki itu Bapak sekalian, kalau sudah payudaranya membesar yang kita di dalam medis nama ginekomastia, itu biasanya dalam makanan dia banyak mengandung hormon terutama hormon perempuan. Hati-hati. Kalau laki-laki sudah payudaranya seperti perempuan, itu sudah terlalu banyak makanan yang dia asup yang mengandung hormon-hormon tadi. Jangan dipegang pula tuan. Kau ini. La ilaha illallah. Tolonglah. Nanti saja lihat depan kaca. Sekarang analisa, dengerin dulu. Ya gitu ya.